Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau ngasih tahu gimana caranya memilih motor bekas sebelum deal agar tidak tertipu dan terkecoh. Oke, kali ini di depan saya ada satu unit motor Honda PCX. Ini Honda PCX CBS 2019. Ini saya beli bekas. Sebelum lebih jauh, mau ngasih info dulu terkait gimana memeriksa kelengkapan dan kondisi dari motor. Yang pertama, sebelum Anda melakukan transaksi, lebih baik Anda mengecek dulu terkait kelengkapan surat-suratnya. Kalau misalkan akur, cocok, baru lanjut ke cek unit. Karena kalau misalkan Anda langsung terburu-buru untuk mengecek unit, tapi ternyata surat-suratnya bodong, sama aja bohong. Jadi mending cek kelengkapan surat-suratnya dulu, STNK, BPKB. Kalau misalnya sudah oke, sama kartu panduan, buku panduan. Kalau misalkan sudah oke, baru memeriksa kondisi unit. Oke. Kemudian jangan lupa tanyakan kelengkapan seperti kunci. Kunci PCX ini dilengkapi atau dibekali 2 kunci. Yang satu kunci utama dan satu lagi kunci serep. Seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan, jika misalkan kunci ini hanya satu, akan menjadi PR berat. Karena jika memang kuncinya hanya satu dan kemudian hilang, maka Anda harus mengganti kunci beserta dengan satu set dari kunci otomatis ini. Dan harganya nggak main-main, harganya 8 juta rupiah. Karena nggak cuma ganti remote aja, tapi harus ganti dengan satu unit set kunci itu. Ini waktu saya beli bulan November, berarti bulan Oktober, berarti bulan lalu. Nah, dan kilometernya masih 3.500. Waktu saya beli bulan lalu kilometernya masih 3.200. Berarti kalau misalnya dihitung per bulan, berarti dia udah 10 bulan. Nah, selama 10 bulan tuh dibagi anggaplah 30 hari. Berarti dalam 10 bulan itu tiap harinya hanya kepakai sekitar 30 kiloan, 30 kilo kurang lebih. Jadi lumayan ya, motornya masih sehat. Nah, untuk mencocokkan apakah benar kilometernya rendah, kita bisa memastikan yang pertama dari ban dulu. Karena dari ban ini ada seri tahunnya. Sebentar, seri tahun dari ban ini. Oh iya, di sini. Ini seri tahunnya, ini tahun 1946, ini kode. Jadi ini ban baru dikeluarkan tahun 2019. Nah, itu 2019. Nah, kita lihat dari kembangnya masih oke banget. Karena yang perlu diketahui, ban tuh gak bisa dibohongin. Kalau misalkan kilometer pun susah untuk dibohongin, tapi orang pintar masih ada aja. Contoh, ban ini sudah gundul tapi kilometer masih 1000. Nah, itu patut dipertanyakan karena pasti ada konsum gesekan ban dengan aspal. Kemudian
Yang kedua, cek piringan. Jadi tadi setelah cek kelengkapan surat, kemudian ini udah mulai cek fisik, ini cek piringan cakram. Kita ngelihat nih, apakah ini tuh masih bagus, mulus, atau udah ada aus. Karena pasti setiap cengkraman cakram itu bikin bekas seperti ini. Nah, bagusnya ini belum ada aus, masih mulus. Ini masih rata banget. Setelah cek bagian ban, kemudian rem. Yang ketiga, cek bagian dalam mesin. Bakal kelihatan motor yang sering dipakai dan yang jarang dipakai. Ini termasuk jarang dipakai karena dari sela-sela mesin tersebut itu nggak terlalu kotor. Kalau misalnya udah yang sering dipakai, apalagi jarak jauh, hujan-hujanan, itu pasti terlihat sangat kotor atau kotor lah. Karena sela-sela mesin ini tuh susah untuk dibersihkan, sekalipun ke steam motor yang udah profesional ya. Kemudian cek shock breaker, karena waktu 2018 ada isu bahwa PCX itu shock breakernya miring. Nah, akhirnya saya memastikan untuk shock breakernya apakah miring atau tidak, dan alhamdulillah lurus saja. Kalau motor bekas ya pasti ada lecet-lecetnya, karena memang bekas sudah dipakai terlebih dahulu, jadi nggak pure dari showroom seperti ini. Ada lecetnya normal, nggak apa-apa. Yang seperti itu bekas-bekas tipis seperti itu. Nah, seperti ini normal. Kemudian yang keempat, cek dari spakbor. Spakbor ini harus lurus. Lurus untuk memastikan bahwa belum pernah terjadi nabrak atau jatuh atau settingan banyak kurang pas. Nah, ini dilihat, ini tengahnya ini lurus searah dengan garis ban. Nah, setelah garis ban, jangan dulu nyalakan mesin, karena jika kalian langsung menyalakan atau cek mesin, maka konsentrasi kalian akan buyar. Karena kalau misalnya udah ke mesin, udahlah, jadi konsentrasinya hilang karena lebih fokus untuk mendengarkan mesin. Akhirnya lupa mau cek fisiknya yang bagian mana gitu. Yang tadi yang keempat, kemudian yang kelima cek dari sini juga. Nih, cek dari sini apakah ini lurus atau tidak. Kemudian cek knalpot. Knalpot ini penting juga, karena kalau misalnya dia bekas jatuh, dia pasti posisinya nggak lurus seperti ini, agak menceng ke sini, agak masuk ke dalam, karena ada tekanan dari luar ke sini. Meskipun ada yang ngakalin ganti cover knalpot, tapi tetap kalau misalnya yang jatuhnya sampai parah banget itu bisa ngaruh dari lurus atau enggaknya si knalpot ini. Nah, kalau misalnya ke sebelah kanan, berarti ada kemungkinan salah pasang atau udah pernah bongkar dan nggak benar masangnya. Nah, itu harus dipastiin lagi. Jika udah melihat fisik seperti ini, kemudian periksa kelistrikan. Nah, kelistrikan ini penting, karena jangan sampai beli tapi ternyata buat PR baru, speedometernya gak jalan, atau misalnya lampu sennya gak jalan. Nah, ini coba saya starter dulu sebentar.
sekalian cek mesin. Ini lampu depan, sen kanan, sen kiri, kita pastikan sen kiri, sen kanan, kemudian lampu panjang nyala. Terus idling system ini buat otomatis kalau misalnya lamsangnya berkurang, lamsangnya ngecilin, dia otomatis mati karena ini fungsinya untuk menghemat energi kalau misalkan di daerah macet. Ini lampu hazard dua-duanya nyala. Oke. Ini klakson nyala. Udah. Setelah itu baru ngecek mesin. Nah, ini harus hati-hati kalau di ngecek mesin. Anda tinggal mendengarkan CVT yang ada di sini. Kalau misalnya ada suara ketak berarti ada kemungkinan ada masalah dari CVT-nya. Kalau misalnya ada suara burung atau misalkan kembes, itu pasti ketahuan. Karena untuk Matic sekarang tuh udah modalnya udah CVT, jadi gampang ngeceknya. Nah, untuk mesin ini mulus sekali, nggak ada suara kotak dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini rezeki lah dapat motor bekas tapi rasa baru, masih mulus banget. Kemudian kita cek dari ini, karena Honda itu dia ketika memanaskan mesinnya tuh si motornya, si bannya tuh berputar seperti ini. Nah, ini karena mungkin baru saya cuci masih reset, kadang dia ada stop kayak gini. Nah, ini ada yang mungkin handoutnya atau settingannya kurang pas, itu bisa bikin si bannya tuh berhenti sendiri. Nah, itu yang jadi masalah, karena mungkin aja ada permasalahan dari CVT-nya yang masangnya terlalu kenceng, si settingan settingan injeksinya gitu. Oke, setelah itu cek seperti standar, karena ini standar yang otomatis sudah mati. Kalau misalnya standar ini udah bengkok atau misalnya patah atau misalkan udah agak sesuai fungsinya, maka jangan terburu-buru untuk langsung deal dan tanyakan kondisinya dan sejarahnya kenapa bisa seperti itu. Karena untuk mengganti standarnya pun harganya lumayan, karena PCX ini untuk seri Matic 150cc yang lumayan untuk harga under dealnya. Setelah itu tadi sudah mendengarkan suara mesin dan lain sebagainya. Kemudian cek masalah performa, baru nanti kalian bisa test riding. Mungkin cuma di komplek-komplek yang daerah penjualnya saja, karena jangan sampai jadi kecurigaan, disangkanya mau maling karena dipakai buat test riding. Test riding itu berguna kalau misalkan ngecek segitiga, karena segitiga motor bisa dicek kalau misalnya nanti kalian mengendarai motor kemudian lepas tangan. Kalau misalnya bawa ke kanan atau ke kiri, berarti ada masalah di segitiganya. Selain sebetulnya bisa dilakukan preventif dari kelurusan antara si garis ban dengan spakbor depan, begitu. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan like.
untuk YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.